Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bikhair. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan melanjutkan Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca doa terlebih dahulu ya. Istidadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah, agar pelajaran kita lebih bermanfaat, kita berdoa ya. Nah, Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita hari ini adalah tentang khalifah kedua. Siapakah dia? Adalah Umar bin Khattab. Nah, ada yang sudah tahu tentang kisah Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Makhzumi Al-Quraisy dari suku Adi. Nah, ibunya bernama Hantama binti Hasim ya. Ia memiliki watak yang sangat keras. Nah, jadi Umar bin Khattab itu adalah seorang yang berwatak keras, pemberani dan juga disiplin ya. Sebelum masuk Islam terkenal ya, Umar bin Khattab itu sangat kuat dan pemberani. Nah, dalam sebuah kesempatan, karena kecerdasannya, keberaniannya, dan disiplinnya, Rasulullah dalam diam suka sama Umar bin Khattab ya. Sehingga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah ya, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hasim atau Umar bin Khattab ya. Rasulullah berdoa agar Umar bin Khattab kelak bisa masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu adalah orang yang sangat menentang agama Islam ya, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad ya. Nah, Umar bin Khattab ini ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, tatkala ingin membunuh Nabi Muhammad, bertemu dengan sahabat Nu'aim ya. Lalu Nu'aim itu bertanya kepada Umar bin Khattab, mau kemana engkau Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab mengatakan bahwasannya dia katanya mau ke rumah Rasul, mau menemui Rasul, ingin membunuh Rasul. Nah, tatkala berkata seperti itu, Nu'aim berkata, kenapa kamu tidak melihat kepada orang yang di dekat kamu? Apa maksud engkau Nu'aim ya? Ternyata adiknya Umar bin Khattab sudah masuk Islam ya, Zaid dan Fatimah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab marah dan geram. Benarkah? Iya. Lalu Umar bin Khattab datang ke rumah adiknya ya. Ternyata benar, di sana adiknya sedang membaca Al-Quran, sedang mengaji. Nah, Umar bin Khattab matanya merah, marah kepada adiknya. Apa yang kau baca? Katanya ya, lembaran apa yang kau baca? Lalu berkata adiknya, jangan engkau menyentuh lembaran ini. Tidak boleh orang yang kotor, najis sepertimu menyentuh ini. Jika engkau ingin menyentuh, silahkan mandi dan bersihkan diri, katanya ya. Nah, lalu Umar bin Khattab mau saja pada saat itu menuruti adiknya ya, sehingga Umar bin Khattab bersih-bersih diri, lalu setelah itu meminta lembarannya kepada adiknya. Nah, setelah itu meminta kepada adiknya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, tatkala dibacakan ayat itu di surat As-Sadd, ternyata Umar bin Khattab hatinya terenyuh ya.
tersentuh. Nah, pada saat itulah Umar bin Khattab masuk Islam ya. Terjadi perubahan yang sangat besar bagi masyarakat muslim. Mereka berani melaksanakan sholat secara terang-terangan. Mereka tidak takut lagi dengan orang Quraisy ya. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Umar bin Khattab berbeda diangkat menjadi khalifah seperti Abu Bakar ya. Tatkala Abu Bakar ada yang berbeda pendapat proses pengangkatannya ya, ada yang tidak setuju, akan tetapi pemilihan Umar bin Khattab adalah dipilih langsung oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang menunjuknya, dan pada saat itu para sahabat sepakat ya, setuju apa yang diminta oleh Abu Bakar ya. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama Umar bin Khattab menjadi khalifah, banyak sekali perluasan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Nah, Hafidh bisa baca nanti di bukunya ya. Ada Suriah yang memiliki kota penting seperti kekuatan Bizantium, ada Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia katanya ya. Nah, selain itu juga apalagi wilayahnya, ada Persia, ada Mesir, ada Afrika Utara, ada Armenia, dan Eropa Timur. Jadi banyak sekali Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah, menyebarkan Islam di sana, menjadi kekuasaan Islam ya. Umar membagi wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi ya. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Nah, itu tadi perluasan wilayah. Nah, sekarang kebijakan apa yang diambil Umar bin Khattab dalam pemerintahan? Nah, ini adalah prestasi dan kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Apa yang dilakukan? Nah, Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Hijriyah. Sebelum menggunakan penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah mulai dihitung sejak Hijriyah Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, menetapkan uang resmi negara. Yang kedua tadi menetapkan uang resminya negara ya. Ada sudah uang yang ditetapkan. Yang selanjutnya membentuk Baitul Mal. Jadi membentuk Baitul Mal saat mengumpulkan zakat. Nah, sudah ada pada zaman Umar bin Khattab. Jadi lembaga keuangan sudah diatur pada masa Umar bin Khattab. Apalagi membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. Nah, apalagi menetapkan gaji pegawai kekhalifahan. Nah, jadi pada masa Umar bin Khattab sudah menyiapkan tata negara ya. Nah, di situ sudah disusun gajinya ya. Nah, apalagi prestasi yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab membentuk angkatan perang yang kuat ya dalam pemerintahannya juga. Selain itu, merapikan struktur dan administrasi pemerintahan. Jadi sudah terstruktur ya pada masa Umar bin Khattab. Selain itu, Umar bin Khattab juga membentuk lembaga peradilan. Nah, jadi hukum peradilan saat Umar bin Khattab sudah ditetapkan ya. Hafidhah bisa membaca lagi di bukunya ya. Masih di buku kelas 5 yang paling terakhir ya, di pelajaran 6. Nah, sudah selesai tentang kisah cerita Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.